Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisha Al-Sistani. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 0549968837. Jadi di sini saya akan menguraikan materi tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPK, PPKI, dan Piagam Jakarta. Materi ini akan menguraikan perjalanan historis yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita akan menelusuri proses perumusan dasar negara mulai dari pembentukan badan-badan persiapan, perdebatan para pendiri bangsa, hingga konsensus final yang melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman akan proses ini sangat penting untuk menghargai nilai-nilai persatuan dan kebijaksanaan yang menjadi fondasi negara kita. Untuk yang pertama yaitu latar belakang sejarah. Pada masa akhir pendudukan Jepang di Perang Dunia II, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan sebagai realisasinya, Jepang membentuk lembaga-lembaga persiapan kemerdekaan. Inilah titik awal proses perumusan dasar negara Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh terpelajar dari berbagai golongan. Melalui lembaga inilah, gagasan-gagasan tentang negara merdeka dikumpulkan dan dirumuskan yang akhirnya melahirkan dasar negara kita, Pancasila. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk pada 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Wadyudiningrat. Lembaga yang beranggotakan 62 orang ini memiliki tugas utama untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka dan merumuskan dasar negaranya. Melalui 2 sidang resminya, BPUPK menjadi panggung pertama bagi perumusan konstitusi dan filosofi negara. Sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPK berfokus pada perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasannya. Yang pertama ada Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas dasar negara pada tanggal 29 Mei, dan Profesor Supomo pada 31 Mei yang menekankan konsep negara integralistik yang menyatukan rakyat dan penguasa. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan untuk pertama kalinya mengemukakan konsep Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPK pada 10 sampai 16 Juli 1945 bertujuan merancang Undang-Undang Dasar termasuk pembukaannya. Untuk merampingkan pekerjaan, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Tugas panitia ini adalah mematangkan rumusan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil sidang pertama. Kelompok kecil inilah yang berhasil menghasilkan konsensus bersejarah yang memadukan kepentingan berbagai golongan dalam satu dokumen. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah dokumen kompromi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dokumen ini menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memuat rumusan awal Pancasila. Poin paling khas dari piagam ini adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi bukti nyata semangat musyawarah dan mufakat para pendiri bangsa. Untuk selanjutnya ada pembentukan PPKI. Setelah tugas BPUPK selesai, Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai pada 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI memiliki tugas yang lebih konkret, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPK, menyelesaikan segala hal terkait pelaksanaan kemerdekaan dan membentuk pemerintahan baru Indonesia. Lembaga inilah yang kemudian mengesahkan konstitusi pertama Indonesia. Sidang-sidang PPKI. PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Hasil sidang ini sangat krusial, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945, menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang-sidang selanjutnya pada 19 dan 22 Agustus 1945 membentuk pemerintahan daerah, kementerian,
dan lembaga pendukung negara untuk memperkuat struktur pemerintahan Republik Indonesia yang baru lahir. Untuk slide terakhir, yaitu ada perubahan Piagam Jakarta. Perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dilakukan atas dasar semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Perubahan ini dilakukan setelah menerima masukan dari perwakilan Indonesia Timur yang mengkhawatirkan adanya pembedaan hak bagi pemeluk agama lain. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan dan visi kebangsaan yang luas dari para pendiri negara, menekankan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua rakyatnya. Dan untuk kesimpulan, secara ringkas, proses lahirnya Pancasila adalah sebuah perjalanan panjang dan demokratis yang melibatkan diskusi intensif, kompromi, dan semangat kebangsaan yang tinggi, dimulai dari pembentukan BPUPK, perumusan gagasan dalam sidangnya, konsensus dalam Piagam Jakarta, hingga finalisasi dan pengesahan oleh PPKI. Pancasila yang akhirnya disepakati bukanlah hasil pemikiran satu orang, tetapi kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang dirumuskan secara kolektif untuk mempersatukan Indonesia yang majemuk. Terima kasih.